Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bu Uswatun Hasanah, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradilan Islam, dan teman-teman semua. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Lia Sania Dewi dengan NIM 1120151. Di sini, saya akan memaparkan materi tentang pedoman dan kode etik perilaku hakim dan mediasi di pengadilan agama. Pedoman dan kode etik perilaku hakim. Pengertian etika. Etika didefinisikan sebagai sikap, kebiasaan, dan sebagainya dari seseorang atau suatu kelompok yang bersifat khusus dan menjadi pembeda antara seseorang dan atau sekelompok yang lain. Dengan kata lain, etika merupakan sistem nilai atau norma seseorang mengatur tingkah lakunya. Istilah etika di sini sering dikaitkan dengan tindakan baik atau etika berhubungan dengan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan. Pengertian hakim. Hakim adalah figur sentral dalam proses peradilan, serta selalu dituntut untuk mengokohkan kecerdasan intelektual, terutama emosional, moral, dan spiritual. Jika kecerdasan tersebut terwujud dengan baik, maka tidak hanya memberikan manfaat kepada dirinya, tetapi juga masyarakat dalam latar belakang penegakan hukum. Pengertian kode etik. Kode etik adalah norma atas yang diterima suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Keduanya memiliki kesamaan dalam hal etika moral yang khusus, diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan dengan hakim. Kode etik perilaku hakim. Pada tanggal 8 April 2009, Mahkamah Agung dan Ketua Yudisial telah membuat surat keputusan bersama atau SKB. Surat putusan bersama ini mengatur pada prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim yang terdiri dari yang pertama, berlaku adil, kedua, berperilaku jujur, yang ketiga, berperilaku arif dan bijaksana, yang keempat, bersikap mandiri, yang kelima, berintegritas tinggi, yang keenam, bertanggung jawab, yang ketujuh, menjunjung diri, harga diri, yang kedelapan, berdisiplin tinggi, yang kesembilan, berperilaku rendah diri, yang kesepuluh, bersikap profesional. Selanjutnya, mediasi di pengadilan agama. Pengertian mediasi. Secara etimologi, mediasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti penyelesaian sengketa, yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah untuk menyelesaikan sengketa, yang dinamakan mediator. Secara etimologi, mediasi di sini masih sangat umum dan belum menggambarkan secara konkret dan kegiatan mediasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, harus ditemukan pengertian mediasi secara terminologi. Mediasi secara terminologi merupakan suatu proses negosiasi dalam penyelesaian masalah, yang dimana pihak luar tidak memihak dan bekerja sama dengan pihak bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator di sini tidak berhak memutuskan sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan yang dikuasakan kepadanya. Mediasi merupakan suatu proses negosiasi pemecahan sengketa melalui proses perundingan yang mufakat dari semua pihak dan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan sebuah permasalahan. Ciri dari proses mediasi adalah perundingan atau musyawarah, maka tidak boleh adanya paksaan untuk menerima maupun menolak suatu gagasan dalam penyelesaian proses mediasi berlangsung.
Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan asas sukarela melalui suatu perundingan. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian. Mediator yang terlibat harus diterima para pihak yang bersengketa. Mediator tidak berwenang mengambil keputusan selama musyawarah berlangsung. Tujuan dari mediasi adalah untuk mencapai dan menghasilkan kesepakatan dan dapat diterima oleh para pihak guna mengakhiri sengketa. Prosedur mediasi. Prosedur perkara sangat penting untuk diketahui oleh para pihak. Dengan begitu, para pihak akan tahu apa yang dilakukannya. Karena para pihak itu pada umumnya belum terbiasa dengan aturan hukum yang berlaku di instansi. Prosedur mediasi antara lain yang pertama tata cara pengajuan perkara. Prosedur menerima perkara pertama atau penggugat didaftarkan dan diterima oleh meja 1. Petugas meja 1 inilah yang membantu memeriksa kelengkapan berkas dari para pihak yang mengajukan perkara. Selanjutnya, menaksir biaya perkara. Kemudian dibuatkan slip pembayaran rekap 4. Setelah itu, penggugat membayar biaya perkara ke bank yang telah ditentukan. Selanjutnya, bukti tersebut diserahkan kepada pemegang kas atau kasir untuk diberikan cap stempel lunas dan diberi nomor SKUM. Petugas meja 2 menerima berkas perkara dari pemegang kas atau kasir untuk mencatat ke dalam register induk perkara permohonan dan gugatan sesuai dengan nomor yang dicantum di SKUM. Dan selanjutnya menyerahkan satu rekap surat gugat atau permohonan berikut SKUM rekap pertama kepada penggugat atau pemohon. Selanjutnya meja 2 menyerahkan satu rekap gugatan atau permohon, kemudian berkas perkara yang telah dicatat dalam register perkara tersebut diserahkan pada wakil penitra untuk disampaikan kepada ketua pengadilan melalui penitra. Yang kedua, persiapan persidangan, yaitu menetapkan majelis hakim, penunjukan penitra pengganti, menetapkan hari sidang, dan pemanggilan para pihak. Proses peradilan, yaitu pembukaan, perdamaian atau mediasi oleh hakim, pembacaan surat gugatan atau permohonan, jawaban dari pihak tergugat atau termohon, replik, duplik, pembuktian oleh para pihak, kesimpulan para pihak, kesimpulan semua pihak, musyawarah majelis, dan pembacaan putusan. Yang keempat, jangka waktu mediasi. Jangka waktu mediasi ini memiliki batas waktu yang telah ditentukan, yaitu proses mediasi dilaksanakan 5 hari setelah pihak menunjuk mediator yang disepakati, dan para pihak menyerahkan berkas tersebut kepada mediator masing-masing. Jika para pihak gagal memilih mediator, maka diserahkan pada hakim mediator yang telah dipilih. Proses mediasi berlangsung selama 40 hari sejak mediator dipilih oleh para pihak yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim dan atas dasar kesepakatan bersama. Apabila dalam waktu 40 hari itu masih kurang, maka waktu mediasi dapat ditambah 40 hari kerja terakhir dari waktu 40 hari tersebut. Waktu mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksa perkara. Jika diperlukan kesepakatan para pihak, maka mediasi dapat dilaksanakan secara jauh menggunakan alat komunikasi. Untuk biaya mediasi panggilan kepada para pihak
untuk menghadiri proses dan harus terlebih dahulu dibebankan kepada para penggugat melalui pinjar biaya perkara. Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan, maka biaya ditanggung bersama. Dan jika gagal, maka biaya dibebankan kepada yang kalah. Mediasi mencapai kesepakatan. Mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, maka mediator wajib merumuskan kesepakatan yang dicapai secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Para pihak diwakili oleh kuasa hukum pada saat proses mediasi, dan para pihak wajib menyatakan secara persetujuan atas persetujuan dan kesepakatan yang dicapai. Para pihak mendatangani dan mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari adanya kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak dilaksanakan secara i'tikad baik. Para pihak wajib menghadap kembali pada hakim pada saat hari persidangan yang telah ditentukan. Pihak mengajukan kesepakatan damai dengan hakim untuk dibuatkan akta perdamaian. Para pihak yang tidak menghendaki kesepakatan perdamaian akan dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Kesepakatan perdamaian harus memuat klausa pencabutan gugatan dan menyatakan perkara telah selesai. Mediasi yang tidak mencapai mufakat. Setelah 40 hari kerja dan para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab yang terkandung dalam pasal 15 Perma nomor 1 tahun 2008, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa mediasi telah gagal dan memberitahu kepada hakim. Setelah pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan kepada perkara sesuai ketentuan hukum. Pada tiap pemeriksaan, hakim memeriksa perkara wajib mendorong atau mengusahakan perdamaian sebelum mengucapkan putusan. Upaya perdamaian berlangsung maksimal 14 hari sejak pihak menyampaikan keinginan perdamaian kepada hakim pemeriksa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.